Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru selalu mengharapkan kalian pagi hari ini sehat selalu dan tetap kalian bersemangat di dalam belajar. Anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita ini dapat berlangsung dengan lancar. Mari anak-anak kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita belajar matematika masih dalam bangun ruang. Sebelum PTS dan hari Senin kemarin, kalian sudah mempelajari tentang ciri-ciri bangun ruang dan jaring-jaring bangun ruang. Kalian tahu bangun ruang itu terdiri dari balok, kubus, prisma, limas, kerucut, tabung, dan bola. Nah, pada kali ini yang kita pelajari itu adalah volume bangun ruang. Tetapi kali ini yang Bu Guru jelaskan adalah volume prisma tegak, segitiga, dan volume tabung. Anak-anakku sekalian, kalian kemarin di kelas 5 sudah mempelajari tentang volume, tetapi masih di dalam volume balok dan volume kubus. Bu Guru ingatkan kembali, rumus volume kubus itu adalah R pangkat 3 atau S pangkat 3 atau sama dengan S kali S kali S atau R kali R kali R ya. Nah, kalau volume balok rumusnya itu adalah P kali L kali T. P itu panjang, L itu lebar, T itu tinggi. Jadi volume balok tuh P kali L kali T. Dan satuan volume itu adalah kubik. Ya, ingat anak-anak ya. Angka 3 di belakang satuannya itu ada tulis pangkat 3 ya. Nah, anak-anak sekarang kita pelajari ke volume bangun ruang. Yang pertama adalah volume prisma. Di layar kalian lihat itu ada gambar prisma. Nah, prisma secara umum itu rumusnya adalah luas alas dikali tinggi ya. Karena prisma itu adalah setengah dari balok, sehingga volume prisma itu adalah 1/2 dikali volume balok. 1/2 kali volume balok P kali L kali T sama dengan setengah dalam kurung P kali L dan kurung tutup dikali tinggi. Jadi volume prisma itu secara umum adalah luas alas dikali tinggi. Nah, Bu Guru ingatkan lagi, prisma itu adalah bangun ruang yang bentuk dan ukuran alas dan tutupnya itu sama. Sekarang kamu lihat di situ. Di situ adalah gambar prisma, tetapi prisma apa? Prisma segitiga. Karena apa? Karena alas dan tutupnya berbentuk segitiga. Nah, kalian perhatikan di situ ya. Alas tuh adalah segitiga. Rumus segitiga itu apa? Harus kamu ingat lagi. Rumus segitiga itu adalah alas kali tinggi dibagi 2 atau setengah dikali alas dikali tinggi. Ya. Nah, anak-anak, Bu Guru ingatkan kembali kepada kalian ciri-ciri prisma segitiga itu. Di prisma tersebut memiliki 5 sisi, di mana sisi alasnya dan sisi tutupnya itu berbentuk segitiga sama luas, dan 3 sisi tegaknya
itu berbentuk entah itu persegi atau persegi panjang. Itu ciri-cirinya ya, prisma segitiga. Yang kedua, memiliki 6 titik sudut, dan ketiga memiliki 9 rusuk. Nah, sudah, sekarang kalian pahami lagi. Kalian harus hafal volume prisma ya. Volume prisma itu luas alas dikali tinggi. Nanti Bu Guru langsung ke soal cerita. Nah, ya ada contoh. Jika alas prisma tegak segitiga di samping, kalian lihat gambar di samping, itu adalah segitiga siku-siku, tentukan volumenya. Jadi itu adalah prisma tegak segitiga. Bagaimana rumus volume prisma? Tadi secara umum volume prisma itu adalah luas alas dikali tinggi prisma. Kalian lihat gambarnya, alasnya berbentuk apa? Alasnya pada gambar itu berbentuk segitiga. Ya, sekarang luas alas karena berbentuk segitiga, rumusnya adalah alas dikali tinggi dibagi 2 atau setengah dikali alas dikali tinggi segitiga dan dikali tinggi prisma ya, tinggi prisma. Sekarang kalian lihat di situ, kita masukkan di dalam angka rumus tersebut ya. 1/2 dikali alas segitiga itu ukurannya berapa? Alasnya itu adalah 24 cm. Jadi 24 cm dikali tinggi segitiga. Tinggi segitiga itu adalah 32 cm. Ya, dikali tinggi prisma yang tegak itu. Tinggi prismanya itu ada 35 cm. Sama dengan, nah sekarang kalian kerjakan dulu yang di dalam kurung. 24 dikali 32 berapa dibagi 2? Hasilnya 384 dikali 35 tinggi prismanya, sama dengan 13.440 cm3. Jadi volume prisma segitiga itu adalah 13.440 cm3. Nah, anak-anak coba kalian pahami dulu, kalian mengerti dulu ya. Nah, Bu Guru harap kalian bisa mengerti. Sekarang kita lanjutkan anak-anak. Nah, kita pelajari yang kedua adalah volume tabung. Lihat gambar, itu ada sebuah tabung. Sebuah tabung itu memiliki ciri-ciri, yaitu memiliki 3 sisi. Sisi alas dan sisi tutupnya itu sama, yaitu berbentuk lingkaran ya. Dan memiliki selimut tabung. Jika selimut tabung itu kalian buka, dia akan berbentuk persegi panjang. Yang kedua, ciri-ciri yang kedua adalah memiliki 2 rusuk lengkung ya. Rusuk lengkungnya itu 2, di atas dan di bawah. Garis putus-putus itu dengan yang di atasnya ya. Lingkaran itu garis lengkung, rusuk lengkung. Nah, tabung tidak memiliki titik sudut. Nah, sudah kalian mengerti dulu sampai di sini ya. Nah, tabung ini banyak sekali bentuk yang kita temukan di dalam benda-benda yang ada di sekitar kita. Seperti kaleng susu. Coba kaleng susu pasti berbentuk tabung. Terus kaleng biskuit dan masih banyak lagi. Sekarang kita masuk kepada volume tabung. Volume tabung itu adalah luas alas dikali tinggi. Sekarang luas alasnya berbentuk apa? Luas alasnya tabung berbentuk lingkaran. Jadi luas alas kali tinggi sama dengan luas lingkaran dikali tinggi tabung. Sama dengan, sekarang kalian ingat lagi, apa rumus luas lingkaran? Luas lingkaran itu sama dengan V
V kali R kuadrat atau R pangkat 2 dikali tinggi tabung. Jadi volume tabung rumusnya adalah V kali R kuadrat kali tinggi. V itu bisa 22/7 atau 3,14. Sedangkan R itu adalah jari-jari. Jadi V kali R kuadrat dikali tinggi. Nah, mengerti sampai di situ dulu? Coba kalian pahami dulu sebelum Bu Guru masuk ke soal cerita. Ya. Pahami, volume tabung sama dengan V kali R pangkat 2 dikali tinggi. Ya. Kita lanjut anak-anak ya. Kita masuk ke soal cerita. Ya. Diameter alas sebuah tabung itu adalah 40 cm. Jika tinggi tabungnya adalah 28 cm, tentukan volume tabung tersebut dalam satuan desimeter kubik. Yang ditanya itu adalah volume tabung yang satuannya adalah desimeter kubik. Sedangkan soalnya itu adalah sentimeter. Coba kalian lihat ya. Diameternya itu adalah 40 cm. Nah, 40 cm ini kalian ubah menjadi desimeter. Jadi dari sentimeter ke desimeter itu di dalam tangga. Kalau kalian ingat di kelas 5 itu ada tangga dari kilometer, hektometer dan seterusnya sampai sentimeter. Dari sentimeter ke desimeter naik atau turun? Naik. Naik berapa? Berapa tangga? 1 tangga. Kalau naik berarti di apa anak-anak? Dibagi. Kalau turun itu dikali. Jadi karena naik 1 tangga berarti dibagi 10. Jadi 40 cm dibagi 10 sama dengan 4 desimeter. Itu diameternya. Sekarang diameternya adalah 4 desimeter. Sedangkan kita tahu volume tabung itu rumusnya V kali R pangkat 2 kali T. Berarti yang ditanya adalah R-nya dulu. Sedangkan diameternya di situ sudah diketahui 4 desimeter. Sekarang cari R-nya bagaimana? Diameter dibagi 2. Jadi sama dengan R sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2 desimeter. Tuh, sudah selesai sampai di situ. Sekarang kita lanjut. Kita lihat tingginya. Sekarang tingginya di situ sama dengan 28 cm. Itu pun kamu harus rubah menjadi desimeter. Tadi Bu Guru sudah jelaskan dari sentimeter ke desimeter itu karena naik 1 tangga berarti dibagi 10. Ya, jadi 28 cm dibagi 10 sama dengan 2,8 desimeter. Sekarang kita cari volume tabungnya. Sudah. Volume tabung itu rumusnya adalah V kali R kuadrat atau R pangkat 2 dikali tinggi. V-nya karena di sana ada koma 2,8 kita pakai 3,14. Boleh kalian pakai 22/7 boleh. Tapi biasanya kalau ada koma kita pakai 3,14 kalau tidak bisa dibagi 7 ya. Jadi 3,14 dikali 2 kuadrat. 2 kuadrat itu adalah R-nya karena dia bukan 7 jadi V-nya kalian pakai 3,14 ya. Jadi 3,14 dikali 2 kuadrat atau 2 pangkat 2 dikali 2,8. Jadi 3,14 dikali 4, 2 kuadrat itu 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi 3,14 dikali 4 dikali 2,8 sama dengan 35,168 desimeter kubik. Ya. Bagaimana anak-anak? Sudah mengerti? Kalau kalian belum mengerti, ulangi lagi video Bu Guru ini ya. Nah, mungkin cukup sekian dulu pelajaran kita matematika mengenai volume dan prisma ya.
Nanti lain kesempatan Bu Guru lanjutkan lagi ke bangun ruang yang lain, volume bangun ruang yang lain ya. Anak-anak, terima kasih kalian sudah menonton video Bu Guru ini. Bu Guru harapkan kalian dapat mengerti. Kalau belum mengerti, kalian ulang lagi video Bu Guru ini, kalian simak baik-baik. Pasti kalian bisa mengerjakan soal-soal cerita ya. Nah, anak-anak, terima kasih, jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, dan terima kasih, selamat pagi.